Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kemuliaan bagi orang yang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan UMAS kita yang kedua. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang motivasi menuntut ilmu di era teknologi. Sebelum menyampaikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Eniza. Nanti Ibu akan mengajar, kalau yang masuk IIS, Ibu akan mengajar kalian geografi. Oke, itulah perkenalan singkat kita. Kita lanjut ke materi kita tentang motivasi menuntut ilmu di era teknologi. Di dalam agama Islam itu bahwa menuntut ilmu itu sangat menjunjung tinggi ilmu itu pengetahuan dan memberikan perhatian khusus dalam masalah ilmu. Rasulullah SAW bahkan mengatakan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, utamanya masalah ilmu agama. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kemuliaan bagi orang yang berilmu, yaitu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, di sini motivasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang artinya daya batin atau suatu dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi itu bisa datang dari dalam diri sendiri ataupun dari orang lain. Kalau dari orang lain, dari dalam diri sendiri itu disebut juga dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya adanya suatu perubahan yang didasarkan pada diri kita sendiri, tidak ada kita mencontoh dari luar atau dari lingkungan. Kalau kita mau adanya suatu perubahan pada diri kita sendiri, maka kita robahlah diri kita sendiri bagaimana kita menjadi yang terbaik. Kemudian motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu suatu dorongan yang didasarkan pada faktor luar, bisa dari lingkungan, bisa juga dari teman-teman dan sebagainya. Misal kalian di sini mungkin ada teman satu kelas kita itu mungkin mendapatkan nilai atau prestasi yang bagus. Nah, bagaimana upaya kalian untuk mendapatkan nilai yang bagus tersebut? Maka kalian harus berubah pada diri sendiri kalian supaya bisa menjadi atau mencontoh teman kalian yang berprestasi tadi. Nah, di sini ada beberapa mutiara motivasi menuntut ilmu di era teknologi. Yang pertama, kemudian cahaya dalam hati. Cahaya dalam hati itu ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat ilmu, tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati. Nah, maksudnya bahwa setiap individu itu atau setiap kita itu sudah diberikan oleh Allah itu pada diri kita bagaimana cara untuk menuntut ilmu, tetapi kalian harus olah sendiri bagaimana kalian itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian para ulama, sesungguhnya takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama atau orang-orang yang berilmu. Kemudian selanjutnya ilmu tanpa amal, maksudnya ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Nah, di sini kalian menuntut ilmu itu harus seimbang dengan amal yang kalian lakukan supaya tidak adanya ketidakseimbangan antara ilmu tanpa amal. Kemudian sebuah kewajiban, di mana di dalam agama Islam itu diwajibkan setiap orang muslim itu untuk menuntut ilmu, tidak ada batasannya dari kalian masih kanak-kanak sampai nanti kita sudah tua, selagi kita masih mampu untuk menuntut ilmu. Kemudian ada lagi tahapan menuntut ilmu. Nah, di sini tahapan menuntut ilmu yang pertama mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, kemudian mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya. Nah, di sini apabila kalian mungkin mempunyai ilmu tentang agama itu mungkin sudah bagus kayak itu. Nah, di sini kalian boleh memberitahukan kepada teman-temanmu atau rekan-rekanmu yang belum paham tentang agama, boleh kalian sebarkan. Jangan ilmu agama yang kalian peroleh itu kalian pendam sendiri, harus kalian sebarkan kepada rekan-rekan yang kalian membutuhkan.
Nah, kemudian selanjutnya mendatangi ilmu. Mendatangi ilmu itu bukan ilmu yang mendatangi kita, tetapi sebaliknya kitalah yang mencari ilmu supaya ilmu tersebut tertanam pada diri kita. Selanjutnya, memohon ditambahkan ilmu. Nah, di sini memohon ditambahkan ilmu. Selama kalian menuntut ilmu atau mencari ilmu tersebut, kalian harus berdoa juga supaya ilmu yang kalian peroleh tersebut menjadi berkah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang bermanfaat itu di dalam berdoa itu kalian berdoa, ya Allah, semoga ilmu yang aku peroleh ini semoga bermanfaat bukan untuk diriku sendiri tetapi juga untuk orang banyak. Kemudian ilmu yang sejati. Ilmu yang sejati itu barang berharga lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah, ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai doa. Kemudian menjaga lisan. Di dalam menjaga lisan itu sebagian orang tetap miskin ilmu karena kemampuan buruk mereka untuk tetap diam. Nah, kemudian selanjutnya iman dan ilmu. Semakin dalam iman dan ilmu yang kamu miliki, maka kamu akan semakin merasakan kedamaian. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita akan menjadi tentram dan mempunyai kenyamanan. Karena di dalam ilmu yang kita dapat tadi, kita mempunyai iman. Kemudian bukan sekedar dihafal. Nah, maksudnya dihafal itu memberikan manfaat bukan yang sekedar hanya dihafal. Kalian sudah mempunyai ilmu. Nah, di sini di dalam mempelajari ilmu tersebut, tugas kalian itu bukan hanya menghafal tetapi juga harus mengamalkannya juga atau memberikan kepada rekan-rekan kalian yang belum mengerti. Itu boleh kalian sebarkan ilmu yang kalian dapat tersebut supaya ilmu yang kalian peroleh itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian esensi ilmu. Esensi ilmu itu untuk mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan. Selanjutnya, niat salah mencari ilmu. Menuntut ilmu semata-mata demi ilmu bukan sesuatu yang dipandang baik dalam Islam. Nah, maksudnya di dalam kalian menuntut ilmu itu bukan kalian di dalam hidup itu bukan kalian berkeinginan untuk menuntut ilmu saja, tetapi ilmu agama juga harus kalian pahami atau harus kalian maksimalnya itu harus kalian jalani di dalam kehidupan sehari-hari supaya di dalam kalian mencari ilmu tersebut tidak salah. Kemudian antara ilmu dan kesombongan. Ilmu membuat seseorang rendah hati, sementara kesombongan menjadikan seseorang bodoh. Nah, di sini kalian itu harus, jika sudah berilmu, kalian itu janganlah sombong. Mungkin kalian itu sudah berprestasi dari teman-teman kalian. Nah, di situ tugas kalian itu jangan sombong ilmu yang kalian peroleh. Kalian masih tetap harus rendah hati. Karena di dalam agama Allah itu sangat membenci orang-orang yang mempunyai ilmu tetapi dia mempunyai kesombongan atau keangkuhan di dalam ilmu yang dia miliki. Nah, kemudian selanjutnya ada mengukir di atas batu. Maksudnya mengukir di atas batu, menuntut ilmu di masa muda bagai mengukir di atas batu. Di mana pada usia kalian ini, masa-masa untuk menuntut ilmu itu masih sangat banyaknya mungkin godaan-godaan. Nah, bagaimana cara kalian untuk menyingkapi supaya kalian itu bisa tidak tergoda atas goda-godaan kalian di dalam menuntut ilmu ini? Misal contohnya, kalian belajar. Di dalam belajar itu manfaatkanlah waktu yang ada ini sedemikian mungkin atau sebaik-baiknya supaya apabila nanti kalian mempunyai prestasi yang bagus maka kalian akan menjadi bangga menjadi peserta didik yang sudah berhasil mencari ilmu di era teknologi ini. Karena di era teknologi ini bisa saja banyak terjadinya suatu hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan. Oleh karena itu kalian juga di sini juga kalian itu harus berilmu itu harus mengingat doa-doa yang ada di agama kita ini. Kemudian selanjutnya ikhlas karena Allah. Barang siapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersamanya,
maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya. Juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai kalian pendidik atau generasi muda ini, manfaatkanlah waktu yang ada supaya di dalam pendidikan ini tidak sia-sia dan kalian akan menjadi bangga atas keberhasilan yang kalian peroleh. Dan orang tuamu akan bangga, begitu juga rekan-rekanmu yang lain. Demikianlah penyampaian materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.